Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang kakek 63 tahun di Lampung Utara ditangkap karena memperkosa anak tetangganya. Kampanye pemilu. Petugas Bawaslu menggelar apel siaga menjelang dimulainya tahapan kampanye pemilu 2024. Berdasarkan peraturan. Ribuan warga Bandar Lampung antri dalam pembagian bansos beras. Logo Bandar Lampung ya, Bun. Tiga pelaku kejahatan fidusia ditangkap unit Ranmor Polresta Bandar Lampung Minggu siang. Tersangka berasal dari satu keluarga yang masing-masing bernama Herman Gunawan, Indra Putra, dan Sri Wiono, ketiganya warga Metro. Ketiga tersangka ditangkap setelah menggunakan dokumen palsu untuk kredit mobil. Setelah mobil didapat, mereka tidak membayar angsuran kreditnya dan mobil tersebut malah dijual ke penadah. Dalam pemeriksaan polisi, dari kejahatan tersebut para pelaku telah mendapatkan 10 mobil dan dijual dengan kisaran harga 80 juta rupiah hingga 180 juta rupiah per unit. Ini sindikat kejahatan fidusia. Modusnya seperti apa sih? Modusnya pertama dia mengajukan kredit ke leasing, kemudian dengan menggunakan data palsu. Setelah mobil didapat, kemudian nggak mengadakan angsuran. Jadi ada beberapa mobil nih, udah bukan satu mobil, banyak mobil. Sebagian fiktif, sebagian ada, tapi dia cuma numpang nama aja. Ada usaha peternakan sapi. Nah, peternakan sapi itu dia pasang banner atas nama dia, nanti dia numpang foto di situ, ngasih tahu sama pemilik peternakan sapi itu bahwa dia lagi ngajukan pinjaman di bank sekian ratus juta. Kalaupun nanti cair, saya akan investkan ke sini. Nah, itu yang digunakan dia untuk mengajukan kredit mobil, seolah-olah itu dia punya. Satu unit CRP sama dokumen-dokumen. Kasus ini terungkap setelah para tersangka dilaporkan oleh 10 perusahaan pembiayaan atau leasing kendaraan di Bandar Lampung. Pada kasus ini, 9 mobil hasil kejahatan tersangka telah dijual dan sisa 1 unit lagi yang disita sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 35 dan 36 Undang-Undang tentang Fidusia. Ancaman hukumannya 5 tahun kurungan penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pencurian motor di Lampung Selatan kian nekat dan tidak takut beraksi meski sedang ramai warga. Terbaru, kawanan pencuri menggasak motor milik pegawai toko penjualan tiket kapal Roro di Jalan Lintas Sumatera dekat Pelabuhan Bakauheni. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang. Mereka berhenti sekitar 30 meter dari lokasi parkir motor yang akan dicurinya. Satu pelaku menunggu di motornya dan satu lagi mencuri motor yang diparkir di depan toko. Meski di jalan ramai warga yang melintas, pelaku terlihat tidak khawatir aksinya diketahui dan ditangkap. Ia nekat merusak kontak motor dengan benda mirip kunci letter T, dan dalam hitungan detik pelaku bisa membawa motor korban. Pelaku 2 orang, yang satu berhenti di situ mengendarai motor Scoopy kayaknya. Nah, yang satu berjalan sini sambil mantau-mantau situasi, dilihatnya situasi aman, langsung bertindak. Itu nggak nyampe 1 menit itu kejadian langsung bisa dibobol. Berarti boncengan ya Bang ya? Ya.
Udah lapor ke pihak berwajib, Bang? Untuk tindak lanjut kita sudah lapor ke Polsek Pendengahan. Pencurian motor telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pencurian di stand toko pakaian dalam acara Lampung Selatan Expo 2023 beberapa waktu lalu menyita perhatian banyak pihak. Jumat pagi, puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Lampung Selatan menuntut ganti rugi bagi korban dan mendesak polisi segera menangkap pelakunya. Dalam orasinya, massa mempertanyakan keamanan di lingkungan Expo yang padahal dijaga ketat oleh polisi Pamong Praja dan pihak penyelenggara acara atau event organizer. Mereka dianggap lalai dan dituntut bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kemudian yang kedua, ada indikasi mengintimidasi pedagang-pedagang yang ada di Lampung Selatan Expo. Dan yang ketiga, kami meminta ganti rugi baik kerugian material ataupun imaterial untuk segera ditunaikan. Karena dalam hal ini pemerintah daerah tidak ada kejelasan untuk apakah mengganti rugi atau tidak dan pelakunya sampai hari ini masih berkeliaran. Kasih kami waktu. Namanya kita mediasi itu nggak ada langsung jadi. Nggak ada bisa langsung oke gitu kan. Kasih kami waktu. Kami nggak tinggal diam juga. Dalam hal ini pelakunya akan tetap diselidiki oleh pihak polisian. Tuntutan adik-adik sekalian tadi sudah kami bawa ini. Intinya ganti rugi tadi. Kami akan memenuhi tiap-tiap tadi. Tolong kasih kami maklum, kasih kami waktu. Aksi di Disperindah. Pembobolan stand toko pakaian di acara Lampung Selatan Expo 2023 di Kalianda terjadi pada awal pekan lalu. Ratusan pakaian di salah satu lapak pedagang raib digasak pencuri. Korban menduga pencurian terjadi saat dini hari setelah lapak tutup dan baru diketahui saat toko akan buka pada pagi hari. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Di media? Di media. TVRI. Kampanye pemilu berdasarkan peraturan. Menjelang dimulainya tahapan kampanye pemilu 2024, ratusan petugas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Lampung Selatan Jumat pagi menggelar apel kesiapsiagaan. Mereka akan ditugaskan mengawasi dan mencatat pelanggaran pada kampanye hingga ke pelosok. Pada apel ini, Bawaslu juga melibatkan seluruh perwakilan partai politik dan Forkopimda yang kemudian dimintai kesanggupannya untuk melaksanakan pemilu secara damai. 2024 semakin dekat, kita berharap pemilu 2024 berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Kemudian kita terpilih nanti pemimpin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilu kampanye ini berjalan dengan baik, kemudian sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Komitmen dari ketua-ketua partai politik yang sudah menandatangani kesepakatan damai. Mudah-mudahan doa kita semua lah, teman-teman pers, ya, teman-teman semuanya, bagaimana Lampung Selatan ini sejuk, aman dan damai. Untuk imbauan masyarakat sendiri gimana Pak Bupati? Masyarakat jangan ada yang golput, datang ke TPS, sambut dengan gembira pesta demokrasi ini, ya. Kampanye pemilu akan dimulai besok, Selasa 28 November hingga 3 hari sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Lampung Selatan meminta para anggotanya tidak terlibat suap untuk mengabaikan pelanggaran pada kampanye mendatang. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Yang tidak sesuai